Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah kurban. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua dari Al-Quran dan hadis, yang ketiga hukum kurban. Ini bagian yang pertama. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Definisi kurban. Ibadah kurban adalah ibadah berupa penyembelihan hewan tertentu, kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta dengan niat untuk mendekatkan diri taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha sampai dengan berakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena datangnya hari raya tersebut. Dalil Al-Qur'an tentang kurban. Di surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Selanjutnya disampaikan pula di surat Al-An'am yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Makna nusuk dalam ayat di atas adalah menyembelih hewan kurban. Demikian penjelasan dari Sa'id bin Jubair. Selanjutnya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34 yang artinya bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya, sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Selanjutnya hadis tentang kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah an Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah atau berkurban, maka hendaklah kalian merasa senang karenanya. Hadis Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Selanjutnya Abu Hurairah juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Hadis Ibnu Majah. Masih berkaitan dengan hadis tentang kurban, disampaikan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibasi yang berpenampilan sempurna. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca Bismillah, bertakbir dan meletakkan salah satu kaki beliau pada lambung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun dan selalu berkurban. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membagikan hewan kurban kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata Uqbah bin Amr mendapat bagian ternak kecil
belum dewasa, jaz'ah. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, saya mendapat bagian berupa jaz'ah, yaitu kambing kecil. Rasulullah bersabda, berkurbanlah dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan apa yang diperbuatnya itu telah sesuai dengan sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang kita lanjutkan hukum berkurban. Yang pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama berpendapat demikian adalah Rabi'ah, guru Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan salah satu pendapat Qais bin Sa'ad, serta sebagai ulama pengikut Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Taimin rahimahumullah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang kedua, menyatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang ditentukan. Hukum kurban yang kedua tadi sunnah muakkadah. Pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dalam riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Hadis Abdul Razak bin Baihaqi dengan sanad sahih. Dilanjutkan kembali bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Demikian pula dikatakan oleh Abu Sariha, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Hadis Abdul Razak dan Baihaqi, sanad sahih. Ibnu Hazm berkata, tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Nah, sumber referensi yang saya sampaikan yaitu pertama buku panduan fikih kurban, konsep dan implementasi, yaitu PBNU Jawa Tengah 2022. Yang kedua, tata cara kurban, tuntunan Nabi Muhammad, Syekh Al-Utsaimin, menerjemah Ustadz Aris Munandar, Media Hidayah 2023. Selanjutnya, kami juga mengambil dari website muslim.or.id tentang fikih kurban. Demikian penjelasan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.